Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel EasyFix Auto. Dan baik lagi nih teman-teman. Kita bakal, setelah kemarin revisi ya, jadi bukan ini NMAX baru angkat juga. Itu ada revisi, mungkin ya emang pemakaian lah ya. Ternyata CVT-nya itu kalau di RPM atasnya dia lebih ngiung ya, jadi ngiung gitu. Dan setelah gua cek-cek, ternyata mungkin roda belakangnya ini seret juga sih. Mungkin ada permasalahannya itu di gearbox. Dan karena niat gua ini buat pakai buat harian dan biar aman, nanti gua udah beliin juga, pakai itu udah datang satu set full set kirian gearbox itu bakal diganti full set ya. Oke. Cuman gua nggak tahu tadi kayak ada krek-krek bunyi di arem, bagian arem, entah itu si bearing aremnya atau gimana. Ntar gue cek juga sekalian sih. Dan beratnya seperti ini, ntar gue cek. Dan ini nih, tuh keseret. Mungkin ada permasalahan di gearbox. Setelah kemarin CVT udah, mungkin nanti ada beberapa revisi di CVT, tapi buat harian udah overall udah aman sih ini. Nanti gue bakal ada revisi di gearboxnya aja. Jadi buat sementara mau gue ganti dulu. Dan ini dia paket udah datang. Dan gue beli full set nih ya. Dan tadi gue cek juga sini kayaknya ada yang sedikit, mungkin ketika ngirim kebanting-banting nih, ada gompal, tapi ntar gue amplas aja sih sedikit biar nggak terabah. Mungkin ketika goyang-goyang dikirim dialung-alungin, bisa jadi. Ini bearing-bearingnya nih, bearing set di gearbox. Dan juga ini si gearbox ratio, pokoknya semua nih. Tapi yang ini gue cek aman sih nih. Yang lainnya juga aman. Ini udah kita ganti biar kembali aman lagi gitu, karena emang pure harian kurang lebih 40-50 kilo setiap hari. Jadi wajib grease. Dan kemungkinan nanti juga ada peremajaan di blok seher, kita juga udah beli. Cuman nanti itu karena kan butuh waktu kalau yang itu, jadi kita butuh waktu ekstrim, maksudnya lebih lama gitu kan. Jadi untuk saat ini gue bakal mau ganti si gearboxnya dulu nih ya. Dan buat teman-teman disimak terus videonya, pokoknya jangan di skip. Oke, jangan lupa di subscribe, di like. Oke, kita let's go. Oke, balik lagi nih. Berhubung kemarin ada insiden jadi setelah kemarin kita ngambil motor ini kan ya, NMAX nih, mungkin belum pernah melakukan penggantian kruk as, atau maksudnya jarang-jarang buka lah. Dan mungkin mungkin ya ini baru kemungkinan aja sih, ketika catnya itu dinumpuk di si gear nanasnya itu, gear nanas pelek, jadi sehingga dia ngunci. Nih dia kita anjim. Jadi ini ngunci ini ya, dia nggak bisa keluar nih, sampai akhirnya pecah tuh, digetok-getok. Akhirnya udah ada pusing juga kan tuh kemarin. Jadi ya ini udah parah banget tuh. Udah dipanasin, dipakai tracker, di alat press semua, dia masih tetap nggak mau juga. Dan solusinya alungin. Jadi ini nggak bakal gue pakai lagi. Akhirnya tadi gue sempet nyari warga Facebook gitu kan, dan akhirnya ketemu juga nih copotan ori 2DP crankcase. Dan untuk peleknya kemungkinan gue pesen online, karena nggak ada yang jual sebelah gitu kan. Jadi gue butuh belakangnya aja. Dan akhirnya ya udahlah. Ini akhirnya kita terap satu persatu.
dan bakal kita terapin lagi. Oke. Dan kemarin lanjut setelah pergantian itu ternyata benar ya, jadi penyebab ngiungnya itu di sini nih teman-teman. Tuh, itu di tengah-tengah itu dia habis tuh. Tuh dia rata terus ke sana gitu. Dan ya itu yang membuat dia ngiung kan. Akhirnya kita memutuskan untuk ganti semua seset, rasio full. Mungkin nanti si crank head seher semua bakal kita tune up juga, cuman kayaknya berhubung tenaga habis di sini nih. Asik. Dan mungkin ini pelek udah pasti diganti sih, nggak mungkin nggak diganti. Dan ini nih kita udah ganti yang baru tuh ya, kelihatan kan, ini pokoknya udah seset baru tuh. Bismillah, semoga nggak ngiung lagi nih. Dan ini tinggal gua terapin aja sini nih. Ini yang lama sini tuh, kelihatan batu yang lama tuh. Ya mungkin pemakaian juga sih, kayak dugaan gue sini mungkin dari 2017 si rasio ini nempel di motor ini gitu. Dan mudah-mudahan si rasio ini awet dan aman. Kalau dari lahar-lahar juga udah kita ganti semua sih pokoknya. Dan mungkin kita satu persatu di proyeksi NMAX Alt ini. Dan nanti juga kita bakal ada kedatangan satu motor tuh, motor kakaknya dia, adenya dia berarti ya. Asik. Bakal kita konten project apa ke depannya, saya stay tune terus saja pokoknya di Civic. Ini udah nih, yang penting tips pemasangan si gearbox rasio ini, gear-gearnya saran gue sih harus bersih banget. Dan ini sini juga gue pakai tisu dan pakai bensin juga, atau bensin apa tuh warna merah. Intinya harus bersih dan tidak ada debu-debu ya. Jadi dikhawatirkan kalau misalkan masih ada debu-debu, dia bisa menghambat si ini nih si sini-sininya. Ntar mau gue oliin juga sih, biar tipis-tipis dulu, ntar baru kita pasang lagi. Dan kemungkinan nggak bisa dipakai dulu nih motor, peleknya lagi OTW, mungkin 1-2 hari sampai, baru nanti tinggal pasang aja gitu. Jadi si rasionya udah kepasang, tinggal pasang pelek aja bisa dipakai. Oke. Mungkin dari gua pemasangan ini gitu aja ya. Jadi tinggal kalau untuk mungkin ya, kalau teman-teman nggak punya alat tracker cabut-cabut bearing kayak gitu, mungkin diserahkan saja kepada ahlinya. Karena kita sedikit kelimpungan kalau tidak ada tracker gitu kan, tracker cabut bearing. Dan ini udah diganti semua nih si bearing-bearingnya. Dan karena ini nih, buset dah, gue bikin pusing kepala sih. Tapi nggak apa-apa, ini kita harus nikmatin prosesnya. Bagaimanapun juga kita harus nikmatin. Wajar aja namanya motor second gitu kan, ibaratnya kita bikin grace lagi si motor ini. Oke. Jadi nanti gue bakal tes hidup ketika motor ini apakah masih ngiung apa enggak, nanti bakal gua tes hidup. Oke. Jadi ini kita habis masang kabel grounding nih di NMAX Alt dengan kode 2DP ya. Jadi baru kita pasang si kabel grounding. Nah, jadi ada kasus lucu juga nih. Jadi setelah ini kan kita ngangkat ke second ya. Nah, jadi kemarin itu muncul kode 46. Dan setelah gue jumper, katanya sih giprop, tapi giprop akhirnya gue bersihin si songket ininya, gue masukin lagi. Dan akhirnya gue nyoba si satu yang ini nih, masuk ke sini, dan lucunya kodenya hilang. Dan gue nggak tahu gimana, karena emang ikhtiar aja kali ya, maksudnya nyoba-nyoba akhirnya kita grounding. Dan akhirnya langsung di grounding total aja. Jadi langsung di grounding, langsung terhubung ke plat tembaga terminalnya gini nih. Dan ini gue pas custom di 6 titik. Jadi grounding ini gue custom di 6 titik. Tapi yang ini beda nih, karena ini biarin sengaja aja pisahin. Dan ini emang sekalian habis masang rasio juga kemarin, sekalian total dibongkar ya. Dan juga nanti gue mau pasang ini nih,
saklar, ini hand grip, dan juga ini nih. Pokoknya ntar di konten selanjutnya gue bakal bikin konten itu sih. Jadi si senja ini ya bisa nyala ya. Dengan katanya sih harus ganti ini juga sih, si flashernya. Jadi gue beli seset. Dan akhirnya kita grounding juga nih si NMAX Old-nya. Buat teman-teman yang misalkan minat kabel grounding bisa langsung cek aja sosial media kita ya. Jadi dan ini gue juga masih ngereset. Jadi perubahannya seperti apa nanti kita bakal, yang pasti motor pasti jauh lebih responsif ya. Dan sekedar info, jadi buat teman-teman itu karena ini motor tahun 2017, jadi sangat disarankan untuk di-upgrade permasaannya. Jadi kan, dan gue juga nggak tahu nih, mungkin kan kalau yang NMAX New dia udah ecu, nggak pakai keyprop lagi. Untuk si NMAX Old ini dia masih pakai keyprop, jadi kemungkinan sangat butuh banget si grounding ini gitu. Makanya kita langsung segera dipasang kabel groundingnya. Oke. Nanti kita tes kalau udah pasang rapi semua, oke. Oke, dan ini kita project pasang si lampu senja, lampu sen bareng lampu senja. Jadi kita nah tadi adalah kabel satu. Nah ini nyambung ke kontak nih ya, kontak warna coklat. Nih itu kita sambungin aja. Dan jangan lupa teman-teman si flasher diganti ya. Ini kita di sini pakai punya CR7, udah kita ganti. Dan kurang lebihnya seperti ini ya. Nih, ntar kita lihat. Jadi si lampu sennya dia ada senjanya. Kita coba lampu sen. Dia tetap nyala, oke? Jadi mantul, ntar kita tinggal pasang, rapihin, kita solasi ban pokoknya. Dan juga tips yang buat tadi matiin saklar lampu utama itu di sini ya. Jadi sekedar tips saja nih, yang kuning strip hitam ini kita putus, langsung masuk saklar nih 02 buat matiin lampu utama. Jadi kalau siang kita cukup pakai si senjanya aja, oke? Nanti kita bakal cek kalau udah kepasang semua, oke? Stay tune terus.